Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Kak Edi berharap semuanya dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita ya. Saat ini sudah memasuki di minggu kedua, hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Kita akan tetap bersuka cita merayakan suasana Natal pada hari ini ya, karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Mari saat ini kita mulai ibadah sekolah minggu online. Pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun kami berada, di rumah ataupun di tempat kami berada saat ini untuk mengikuti sekolah minggu online. Engkau memberkati kami semuanya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang penuh dengan sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Sukacitaku. Ya, mari kita memuji Tuhan. Adik-adik semuanya bisa bangkit berdiri. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesus. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Pam 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 sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku.
Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita, di situ ada kekuatan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita bersyukur karena kita memperingati hari Natal. Ya, bulan Desember kita memperingati Natal. Kita mau belajar juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan sudah memberikan yang terbaik, memberikan Yesus Kristus buat kita semuanya. Demikian juga kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai
Shalom adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih Tuhan memberkati. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ceritakan Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, terima kasih ya yang sudah mengirimkan ayat hafalan atau foto dan juga aktivitas di rumah. Tuhan menghargai adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Orang Majus dari Timur. Apa adik-adik judulnya? Orang Majus dari Timur, yang terambil dari kitab Matius pasal yang 1 ayat 1 sampai ke 12. Adik-adik coba baca di rumah, akan mengerti dan berulang-ulang supaya mengerti cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik tahu nggak? Di bagian timur itu ada Yudea namanya. Ada sebuah kerajaan. Apa tadi? Di bagian timur Yudea ada sebuah kerajaan di sana. Nah, di situ apa? Ada berkumpul siapa? Berkumpul orang-orang apa? Orang-orang pintar dan bijak. Orang-orang pintar dan bijak. Mereka disebut juga orang Majus. Berkumpul orang-orang pintar dan bijak, mereka disebut orang Majus.
Pernah dengar nggak orang Majus? Pasti tahu ya. Oke. Nah, suatu hari ketika membaca kitab Nabi Mika, adik-adik tahu nggak? Tiba-tiba mereka terkejut dan senang. Terkejut dan senang. Kira-kira apa ya? Kok bisa mereka terkejut? Coba adik perhatikan. Ternyata sebentar lagi akan lahir apa? Siapa? Sebentar lagi akan lahir seorang raja. Raja apa? Raja orang Yahudi di mana? Di kota Betlehem. Apa kata kitab Nabi Mika itu? Coba perhatikan adik-adik. Dari Mika pasal 5 ayat yang pertama. Coba perhatikan apa katanya. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yudea, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itulah isi dari apa? Berita tadi. Nah, ternyata sebentar lagi apa tadi? Akan lahir seorang raja orang Yahudi di kota mana? Betlehem. Diumumkan. Adik-adik pernah dengar hal ini? Orang-orang Majus ngapain? Menyelidiki nubuatan itu. Dan mereka bisa melihat bintangnya. Tadi ada nubuatan dari Nabi Mika ya. Nah, orang-orang Majus berusaha apa? Untuk menyelidiki nubuatan itu, dan mereka bisa melihat melalui apa? Melalui bintang, melalui bintang. Adik-adik tahu nggak? Melalui bintang. Mereka pinter. Nah, lalu mereka memutuskan untuk apa? Untuk pergi ke Betlehem. Apain ya ke Betlehem? Mereka pergi ke Betlehem dan melihat bayi, yaitu raja orang Yahudi. Orang Yahudi. Coba perhatikan. Mereka naiki apa? Mereka berombongan. Orang Majus itu berangkat dengan membawa persembahan. Mereka naik apa itu? Naik kuda. Mereka pergi dengan rombongan. Orang Majus itu berangkat dengan rombongan membawa persembahan. Kira-kira apa ya persembahannya adik-adik? Coba perhatikan. Orang Majus tiba di Yerusalem. Tetapi Raja Herodes terkejut karena tidak tahu ada raja yang baru lahir. Terkejut. Datangkan mereka. Terus Raja Herodesnya terkejut. Nah, Raja Herodes memanggil imam. Kenal imam gak? Raja Herodes memanggil siapa? Memanggil imam. Memanggil imam, kepala, dan ahli Taurat. Ahli Taurat tahu ya? Tetapi mereka tidak tahu kapan bayi itu lahir. Raja Herodes yang jahat itu memerintahkan kepada orang Majus. Kira-kira apa ya? Agar apa? Agar kembali lagi ke istana setelah menemukan anak itu yang baru lahir. Anak bayi yang baru lahir. Ngerti gak adik-adik ceritanya? Nah, kemudian orang Majus itu melanjutkan perjalanannya mengikuti bintang. Mengikuti bintang. Mereka menelusuri, mereka pergi melanjutkan perjalanannya terus mengikuti apa? Bintang. Nah, akhirnya bintang itu berhenti di atas rumah Pak siapa? Pak Yusuf. Di rumah Bapak Yusuf. Ibu Maria dan anak itu berada di mana? Di rumah itu tadi di mana ada bintang berhenti. Nah,
Lalu orang Majus itu sujud menyembah dan mempersembahkan apa adik-adik? Mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Apa adik-adik? Mempersembahkan apa? Mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Ada 3 yang mereka persembahkan. Malaikat memberitahu kepada orang Majus agar apa? Agar tidak menemui Raja Herodes. Kenapa ya? Karena apa? Malaikat memberitahu orang Majus agar tidak menemui Raja Herodes yang ingin ngapain? Ingin menangkap anak itu, anak kecil yang baru lahir itu. Lanjut. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa arti dari pengertian dari cerita ini? Kita sebagai anak-anak sekolah minggu, orang percaya, kita harus mempersembahkan sesuatu yang berharga, yang berarti kepada siapa? Kepada Yesus. Pada saat dia lahir, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Adik-adik tadi lihat ada orang Majus mempersembahkan apa? Memberi persembahan yang terbaik. Memberikan emas, minyak, kemenyan, minyak yang wangi dan mur. Adik-adik kalau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus, kita harus memberikan yang terbaik. Kita memberikan hati kita yang tulus, yang murni, kita persembahkan buat Tuhan. Kita memberikan lagu pujian buat Tuhan yang terbaik, dengan baik kita berikan bagi Tuhan. Apalagi kita mau memberikan kado yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Hati kita siapkan buat kelahirannya. Dia di hati kita sudah lahir, kita memberikan hati kita bagi Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah harus siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahkanlah persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kalau ayat hafalannya pada pagi hari ini, adik-adik coba perhatikan Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ini ayat hafalannya ya, coba dihafal. Sekali lagi Kak Prima ingatkan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Matius 2 ayat yang ke-11. Adik-adik coba hafal di rumah, nanti divideokan, kirim ke Kakak Prima atau ke Kak Edi. Ya. Nah, adik-adik aktivitas di rumah jangan lupa buatlah kotak persembahan dari kardus atau dari kertas ya. Buat kotak persembahan, bisa juga dari bekas aqua ya, ada dusnya aqua itu kan, ya nggak apa-apa besar, tapi yang penting bagus. Nah, dihias dengan menarik, lalu difotokan, kirim ke Kak Prima atau ke Kak Edi. Nanti dikirimkan bersama video ayat hafalannya juga ya. Jangan lupa ya untuk diberikan untuk minggu depan. Berikan yang terbaik. Nanti Kak Prima tunggu ya, beri yang terbaik bagi Tuhan. Oke, nanti Tuhan akan menghargai, pasti Tuhan menghargai setiap apa yang usaha adik-adik lakukan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sekarang kita mau berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur
pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami sudah belajar ya Tuhan supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan hati kami mau mempersembahkan hidup kami mempersembahkan talenta kami ya Tuhan. Kami mau persembahkan kehidupan kami yang hidup yang tulus dan kudus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami persembahkan bagi Engkau Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Dengan kelahiran-Mu ya Tuhan, dengan kami dapat Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kami semuanya, buat adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka, berkatilah kami semuanya Tuhan, waktu kami pergi, waktu kami duduk, waktu kami tidur, dimanapun kami berada, Engkau berkati ya Tuhan. Berkati juga adik-adik kami yang masih ujian untuk akhir semester, biarlah Tuhan mereka mendapatkan nilai yang terbaik dalam mengikuti ujian-ujian yang saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu, kami bersyukur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, bagaimana ceritanya tentang orang Majus dari timur? Orang Majus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Demikian juga pada hari ini kita juga mau belajar untuk mempersembahkan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau melayani Tuhan, bisa itu dengan berdoa, bisa dengan memuji Tuhan, bisa dengan bersaksi dan lain sebagainya. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengikuti sekolah minggu online ya. Jangan lupa sekolah minggu online minggu depan, hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 07.45 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu, untuk belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Dan di akhir ibadah kami percaya Roh Kudus akan terus membimbing, menuntun kami sehingga kami hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world.
Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dah.